Zionis terguncang, Amerika Serikat cabut sanksi, Iran bikin Israel ketar-ketir. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran mengenai kesepakatan nuklir memasuki perpanjangan terakhir. Semua pihak harus membuat keputusan politik yang sulit. Sumber mengatakan perundingan untuk kembali ke perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA terbaru di Wina, salah satu yang paling intensif yang telah dijalani mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Washington dari JCPOA pada tahun 2018 lalu. Kami telah meraih kemajuan dalam mempersempit daftar perbedaan hanya untuk prioritas-prioritas utama bagi semua pihak, dan karena itu sekarang waktunya untuk keputusan politik, kata sumber tersebut. 1 tahun yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji Washington untuk kembali ke JCPOA, tapi Iran terus melanjutkan program nuklir mereka dan kesepakatan itu masih sulit dipahami. Pejabat itu mengatakan Washington telah menjelaskan apa yang mereka siapkan untuk mencabut-cabut sanksi yang tidak konsisten dengan kesepakatan nuklir. Kini bolanya berada di Iran. Kini saat ini bagi Iran untuk memutuskan apakah siap untuk membuat keputusan yang diperlukan bagian kedua belah pihak kembali mematuhi JCPOA, katanya. Kami sudah berada di perpanjangan terakhir mengingat kecepatan kemajuan Iran, kemajuan nuklirnya, kami hanya memiliki beberapa pekan untuk mencapai kesepakatan, tambahnya. Pejabat itu juga mengatakan bila tidak ada kesepakatan maka Washington akan meningkatkan tekanan pada Iran dalam bidang ekonomi, diplomasi, dan lainnya. Ia menegaskan Washington siap terlibat dengan Iran melalui perundingan langsung. Ia mengatakan mengingat tentang waktu terbatas perundingan langsung akan sangat menguntungkan, tapi ia menambahkan tidak ada tanda-tanda Iran bersedia melakukannya. Kami belum bertemu langsung, kami tidak memiliki indikasi itu akan terjadi ketika kami bertemu kembali, katanya. Di samping itu, dikabarkan Israel tengah khawatir tentang perundingan nuklir itu. Jika Amerika Serikat mencabut, maka habislah Israel. Rusia dan Amerika Serikat bertengkar hebat di Dewan Keamanan PBB soal Ukraina. Amerika Serikat dan Rusia berselisih hebat di Dewan Keamanan PBB Senin 31 Januari. Moskow kalah dalam upaya untuk memblokir pertemuan publik mengenai penumpukan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina dan kekhawatiran Barat akan invasi pasukan Rusia ke Ukraina. Seperti dilaporkan Washington Post, Rusia dengan marah mengecam Amerika Serikat karena mengorbankan histeria atau Ukraina dengan mengatakan itu telah membawa Nazi murni berkuasa di perbatasan Rusia dan ingin menjadikan pahlawan dari orang-orang yang berjuang di pihak Hitler. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasila Nebenzia, mengatakan Amerika Serikat memprovokasi eskalasi situasi dengan menuduh Moskow mempersiapkan diri untuk menyerang Ukraina. Anda menunggu hal itu terjadi, seolah-olah Anda ingin kata-kata Anda menjadi kenyataan, kata Nebenzia dalam sambutannya yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield. Thomas Greenfield pun menolak tuduhan itu. Bayangkan betapa tidak nyamannya Anda jika Anda memiliki 100.000 tentara di perbatasan Anda, kata Thomas Greenfield seperti dikutip dari AP. Rusia yang menuntut komitmen Barat untuk mengecualikan Ukraina dari payung keamanannya telah mengancam akan mengambil tindakan militer jika tuntutannya tidak dipenuhi, kata Thomas Greenfield. Konfrontasi tersebut merupakan salah satu yang paling tajam dalam beberapa tahun terakhir di forum internasional. Pemungutan suara untuk mengadakan pertemuan terbuka mencapai hasil 10-2 dengan Rusia dan Cina menentang dan 3 abstain. Pemungutan suara membutuhkan 9 suara untuk disetujui. Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun,
mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan sekarang adalah diplomasi yang tenang, tetapi bukan diplomasi mikrofon. Tetapi mayoritas dari 15 anggota Dewan memilih untuk melanjutkan sesi publik. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan politik Rosemary DiCarlo kemudian melanjutkan dengan pengarahan terbuka yang diikuti dengan pidato dari 15 anggota Dewan. Rusia sendiri telah berulang kali membantah tuduhan soal berniat melancarkan serangan, tetapi menuntut agar NATO berjanji tidak akan pernah mengizinkan Ukraina bergabung dengan aliansi itu, menghentikan penyebaran senjata NATO di dekat perbatasan Rusia, menarik mundur pasukannya dari Eropa Timur. NATO dan Amerika Serikat menyebut tuntutan itu mustahil. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tidak membuat kemajuan nyata dalam meredakan ketegangan pada pertemuan mereka di Jenewa awal bulan ini. Mereka diperkirakan akan berbicara melalui telepon pada hari Selasa, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia. Penuh wanita dan anak, PBB minta Indonesia izinkan pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh. Badan Urusan Pengungsi PBB atau UN Refugee Agency meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kapal-kapal pengungsi Rohingya untuk berlabuh di perairan Biren, Aceh. Apalagi mayoritas penumpang kapal merupakan wanita dan anak-anak. UNHCR sangat mengkhawatirkan keselamatan dan nyawa para pengungsi yang berada di kapal. Untuk mencegah hilangnya nyawa, UNHCR mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengizinkan kapal tersebut menepi dengan selamat. Demikian pernyataan tertulis UNHCR Indonesia. Menurut UNHCR, laporan dan foto yang mereka terima dari nelayan setempat menunjukkan mayoritas penumpang kapal tersebut adalah wanita dan anak-anak. Kondisi kapal juga sangat sehingga tidak aman untuk melakukan pelayaran. Bagi UNHCR, Indonesia merupakan negara teladan di kawasan karena telah selama bertahun-tahun memberi perlindungan terhadap para pengungsi. Pada 2018, 2020, dan Juni 2021, pemerintah Indonesia telah memberi tempat di perairan Aceh Timur yang menyelamatkan para pengungsi Rohingya. UNHCR berharap untuk melihat semangat kemanusiaan yang sama lagi hari ini di Aceh. Kelompok Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan, dan melakukan perpindahan yang terpaksa selama puluhan tahun. Bagi mereka yang mencari perlindungan internasional, izin berlabuh dengan aman dan akses untuk prosedur suaka serta kemanusiaan harus diberikan.